Ya, saya bilang 3 kalimat itu yang membuat saya takjub. Kalimat apa? Kalimat apa nih? Ketahanan keluarga, ketahanan masyarakat, dan ketahanan negara. Waduh, itu 3 kalimat itu luar biasa. Sayang sekali. Ya, itu beralasan banget ya menurut saya. Beralasan banget. Kita mulai dari yang kecil, ketahanan keluarga. Kalau tentu kalau umpama ekoenzim mereka pahami kegunaannya ya, artinya dia bisa mengobati diri pribadi atau keluarganya, itu pertama pengobatan luar. Nah, kedua untuk alat cuci pembersih, alat cuci piring, mengepel, mencuci baju, mencuci toilet, dan menjernihkan rumahnya. Semua mereka bisa bisa berdayakan sendiri kan dengan membuat ekoenzim. Nah, tentunya ini keluarganya akan semakin bertahan karena pemanfaatan uangnya bisa dialokasikan untuk banyak hal, karena yang tadi saya sebutkan sudah bisa terwakili oleh ekoenzim sendiri yang mereka buat sendiri dari bahan-bahan yang sebenarnya mereka bermodal sangat kecil, ya, sangat sedikit, tapi sudah terwakili. Nah, kalau keluarga-keluarga kuat, tentunya dan masyarakat, ya, mengapa saya bilang harus kita sosialisasikan mulai dari bawah, bukan dari atas, tapi kita sosialisasikan dari bawah. Saya bilang ke Dodi yang ternyata punya banyak potensi, memberikan kursus masak, kursus bikin kue atau merangkai bunga atau apapun ya, itu kan sebetulnya satu katalisator untuk mempercepat reaksi orang supaya tertarik begitu. Nah, dengan demikian lebih banyak lagi keluarga-keluarga yang terhimpun. Dengan demikian masyarakat kita menjadi lebih kuat. Nah, kalau di mana-mana kita melebar lagi, seperti terjadi pandemi corona COVID-19 ini, orang tahu betapa dengan dia keluarganya, udaranya di rumahnya masing-masing bisa bersih, ya, ditambah lagi masyarakat dengan sukarela, dengan suka hati menyumbang ekoenzim yang dibuatnya masing-masing, tentu ini akan mengurangi kekhawatiran serangan daripada kuman-kuman. Karena terus terang orang mesti ngerti maksud membuat ekoenzim, ya. Maksud membuat ekoenzim adalah menghimpun mikroba baik, ya. Jadi mengapa saya katakan orang jangan karena sampah jadi buah-buahan busuk pun boleh masuk serta di situ. Ternyata itu tidak boleh, karena kalau udah busuk berarti selnya sudah mati. Artinya di situ sudah ada serangan mikroba jelek. Nah, ini kalau orang mengerti, oh ini berarti akan jadi kontaminasi. Nah, orang tidak akan memasukkan itu mikroba yang jelek, karena tujuan daripada membuat ekoenzim adalah menghimpun mikroba baik, ya, dan setelah proses mikroba itu akan membuatkan enzim, akan membuatkan etanol, akan membuatkan energi
yang tentunya itu semua bisa dimanfaatkan di dalam aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, dengan penjernihan air, dengan mikroba yang ada di dalam EcoEngine bisa untuk membuat tanah lebih gembur, tanah lebih subur. Tentu dengan begitu akar-akar akan menyerap ion-ion H2 menjadi lebih efektif, tanaman-tanaman menjadi lebih subur. Nah, kebetulan saya membina petani organik di Desa Cisodari Ciwidey yang pernah saya bentuk. Bapak itu menjadi petani organik. Nah, ketika sekarang COVID, saya membantu mereka menjualkan hasil kebunnya. Saya beri mereka EcoEngine. Pak, kalau sudah ambil petik itu kan biasanya Bapak cuci akarnya dan sebagainya. Nah, akarnya itu kalau dicuci dengan EcoEngine nih, tambahkan, teteskan EcoEngine ini, tentu usia produk Bapak sampai ke tangan konsumen pun akan jadi lebih panjang. Karena saya sudah lakukan percobaan bahwa ketika sayur-sayuran direndam EcoEngine, tentu luka-lukanya juga dilapisi oleh mikroba baik dari EcoEngine, maka mikroba-mikroba yang jahat yang biasanya membuat menjadi busuk itu tidak berani lagi ke situ. Akibatnya apa? Sayuran-sayuran itu akan lebih lama masa umur panjangnya. Ya, kita tidak bisa menganggap sepele menurut saya penambahan umur daripada sayur-sayuran ini, karena tentu secara ekonomi petani akan diuntungkan, konsumen juga akan diuntungkan. Ini adalah nilai-nilai ketahanan yang harusnya kita tambahkan karena itu ada nilai. Ya. Nah, saya juga saya juga masuk grup tim perangkai bunga. Dengan kemarin saya mendapatkan sayur bisa lebih panjang, saya bilang itu oasis sebelum merangkai bunga, berikan EcoEngine. Nah, juga kalau kau merendam misalnya dari toko dari supplier bunga potong, air yang di bawah itu kasih EcoEngine. Sebab kita harus sadar busuk atau apa itu pasti ada mikroba yang masuk. Tapi kalau kita sudah lapisi dengan EcoEngine, itu umur rangkaian akan jadi lebih panjang dan itu tentu menguntungkan. Nah, inilah nilai-nilai daripada ketahanan yang harus kita perhitungkan baik secara ekonomis maupun secara tentu estetika akan menjadi lebih bagus, begitu. Ya. Ya, betul Ibu, dari ekonomis dan estetika nih kalimatnya bagus banget ya Bu. Ya, untuk rangkai bunga kan estetika yang dicari, ya kan? Sayur buah pun juga pengennya cantik terus ya Bu, betul nggak? Ya, betul. Nah, kalau untuk usianya apa? Kalau EcoEngine itu kita oleskan ke wajah kita. Ya, setiap hari orang rajin mengoleskan ke mukanya, Pak Dodi. itu kan punya masker. Nah, dan EcoEngine salah satu fungsinya, apalagi Mother Engine itu kan dia berperan banget dalam peremajaan kulit, ya. Nah, makanya sebagai masker muka, sebagai shampoo dan sebagainya itu tentu bermanfaat sekali. Ya. Iya, Bu. Jadi Seperti saya udah pakai Bu di muka. Iya, aku tuh terus ya dalam hal ini saya kagum dengan biarawati di wihara. Coba lihat, mereka tanpa make up mukanya luar biasa. Harus halus, cantik gitu loh. karena banyak makan sayur juga ya Bu sama buah ya. Betul sekali. Karena saya baca satu buku ya, begitu enzim
hidup manusia itu tergantung dari enzim pangkal. Enzim pangkal itu adalah enzim yang belum terdiferensiasi atau apa ya, itu menjadi enzim-enzim yang spesifik. Jadi enzim pangkal itu enzim yang benar-benar calonnya, ya. Itu selama itu yang harus dihemat katanya. Nah, selama dihemat dan selama enzim pangkal ada di dalam manusia itu tidak akan mati. Tapi begitu enzim pangkalnya cepat habis, manusia itu usianya juga sependek itu. Begitu. Itu saya baca itu. Jadi kenapa kita harus tentu enzim pangkal itu bisa dipelihara, artinya dengan makan sehat. Nah, tapi bisa hilang. Bagaimana hilangnya? Ya kalau kita hidup kurang benar, misalnya kita sering minum alkohol dan sebagainya itu, atau terkena polusi yang banyak dan sebagainya. Nah, Kalau udah dapat itu musuh-musuhnya daripada enzim. Musuh dari enzim ya. Oh jadi tapi semua bisa dinetralkan dengan ekoenzim ya Bu ya. Kalau memang ada yang orang-orang peminum alkohol lalu ternyata punya polusi yang banyak gitu loh. Ya, itu ada jalannya ya. Dengan puasa, dengan diet, dengan detox, itu semua adalah cara-cara untuk memperbaharui diri. Ya. Jadi dengan jadi mengubah gaya hidup itu, saya kira mengubah gaya hidup menjadi yang tadinya pola hidup yang tidak sehat menjadi pola hidup yang lebih sehat. Lebih sehat dan bahagia ya Bu ya. Apalagi kalau punya kebun di rumah Bu, aquaponik di rumah kayak Ibu. Iya kan? Ya, saya nggak punya lahan, jadi saya mencoba menciptakan menciptakan pekerjaan di rumah. Karena saya hobi dengan tanaman, ya saya bikin rak-rak dengan begitu banyak pot-pot ya, dan juga aquaponik supaya ya paling tidak kalau mau bikin mie goreng atau apa, tinggal metik tuh pakcoynya misalnya kan enak. Bisa ya. Pak Dodi belum lihat ya kebunnya sama aquaponiknya? Belum Ya? Belum. Penasaran juga. Ibu penasaran nih, pengen lihat. Pelan-pelan kita bergerak ke sana. Tapi kedua ini nggak begitu bagus ya, belum. Tapi lumayan lah ya. Saya juga punya perkebunan Bu. Oh gitu. Biar dicontoh sama teman-teman yang lain ya. Nah, dari lahan yang kecil pun juga bisa berguna. Iya. Ada bayam, ada bagus ya. Wow. Ada bayam merah begitu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Keren. Di dalam kolam itu ada tespong buat saya ngambil lalapan. Wow. Ada poh-pohan ya, bentar. Nah ini apa? Kangkungnya baru dipetikin ya, ini di sini daerah kangkung. Kemudian ini yang merambat-rambat ini adalah kacang merah ya, kacang merah. Kemudian ini ada seledri juga. Nah, ini ada lidah buaya ya. Banyak banget Ibu. Besar banget ya. Jahe. Kemudian ini cabai rawitnya. Wah, ini mah udah bisa semua lengkap, nggak usah ke pasar lagi ya Bu, nggak usah beli di tukang sayur. Ya tidak. ini kacang merah. Ya, sini lagi berbuah tuh. Kacang endul. Ya, begitu ya. Ya, kita belajarlah bertahap. Mungkin makin lama, mudah-mudahan makin jadi lebih baik ya.
Kalau ini jahe-jahean, kunyit putih ya. Wow, ada kunyit putih lagi, hebat Iya, empuk lagi. Ya. Keren Bu. Kalau ini saya kumpulkan, ini adalah yang namanya meniran. Ini. Ya. Meniran ini meniran ini cari deh di Google. Pilantus niruri ya, Pilantus niruri atau Pilantus urinaria. Dia punya fungsi untuk memobilisasi, meningkatkan kekebalan tubuh kita. Nah sekarang ya kekebalan tubuh. Jadi meniran itu sangat bermanfaat ya untuk kebugaran tubuh kita. Maksudnya dimasak, diminum gitu Bu, jadiin jamu? Ya, saya selalu campurkan dalam jamu saya. Jadi jamu ya seperti sekarang kan anti corona itu ada bawang putih ya, bawang-bawangan juga, dan juga lawak dan sebagainya. Di dalam jamu itu saya masukkan meniran ini. Meniran itu tanaman yang biasa menurut saya. Dan bahkan sekarang di Jepang dan di India itu autoimun, kemudian juga sampai HIV/AIDS, karena itu menyangkut imunitas. Nah itu diteliti meniran ini. Luar biasa. Wah, ini pengetahuan baru nih buat kita. Kang, tepung lawak aja ternyata kurang, Kang. Kang Asep. Kan guru besar. Iya. Bu, jadi luar biasa. Temulawak Bu, temulawak, kunyit, jahe, sama serai. Lalu rutin saya. Bawang. Ya. Bawang putih itu luar biasa tuh. Bawang putih, bawang merah, bawang bombay. Itu ya ada penelitian di Utah yang Bigman University, saya nggak begitu hafal nama universitinya, tapi saya baca di buku itu ada testimoni dari Dr. Murray, dia researcher peneliti dari universitas itu, dia meneliti bawang putih, ya, jus. Jadi dia ekstraksi dari bawang putih yang dibuat jus, kemudian dimasukkan bermacam-macam virus, ya. Dari bermacam-macam virus di situ, dan hasilnya 99% virus terbunuh katanya. Itu luar biasa. Berarti wah, saya pikir hebat banget ya tukang jamu kita kan pakai bawang lanang itu yang khusus untuk jamu, yang bawang tunggal itu kan bagus banget. Nah, tapi saya tambahkan lagi tadi meniran itu. Kalau untuk DB, untuk apa itu saya sudah sering memberikan jamu pada orang itu ya, tifus, hepatitis dan DB tumbuhnya itu selalu tambahannya meniran. Wah, ini nanti jangan lupa disampaikan di acara tanggal 28 ya, Pak Dodi, Ibu ya. Oh ya, boleh. Yang tadi sempat terlewat Ibu, maaf. Yang aquaponik sama hidroponiknya itu yang Ibu bilang ada suntikan ekoenzimnya yang Ibu lakukan. Lalu makanannya si ikan sendiri adalah sayurannya Ibu. Itu pengen diceritain dong Bu, biar teman-teman juga pada terinspirasi. Nah, saya tuh membeli ikan itu sebesar-besar ibu jari ya, sebesar-besar ibu jempol kita. Nah, sejak kecil saya tidak beri pelet. Mungkin waktu awal ikannya juga mungkin kesulitan ya, ketika tukang jualnya biasa ngasih pelet, tiba-tiba sekarang saya kasih sayuran. Tapi sudah sampai sekarang ikannya menjadi terbiasa. Karena kita lihat kolam ikan ini. Ya, itu kan sisa-sisa sayur yang dimakan oleh ikan. Bekas kalsium ya, sama pancet.
Handphonenya di layar kameranya dibalik, Bu. Di sebelah kiri bawah dipencet biar menunjukkan ke bawah. Jadi Ibu nggak susah. Kiri bawah diklik sekali lagi, dipencet. Jadi layarnya berubah. Iya. Oke, sekarang fokus Bu ke ikan. Dibalik ya ininya Iya, ya. itu udah betul. Iya, udah betul. Nah, tinggal Ibu tunjuk sambil bicara. Oh, ya, itu kan ikan-ikannya kan dikasih sayuran tuh. Ya, juga yang semua saya kasih. Nah, tuh di kolam ini juga tuh. Ya. Ikannya nggak kelihatan, Bu. Ikannya Ikannya nggak kelihatan. kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Pak Dodi? Ya, nggak. Kameranya kayaknya kebalik dah. Itu ke, nah ini kelihatan nah. Nah, iya betul. udah. Ya. Oh begitu Ya. ya. Ha-ha. Oh ya. Jadi coba Ibu diterangkan lagi. Ya, ikan-ikan di tempat saya tuh beruntung ya ketika saya membantu menjualkan sayuran organik. Itu saya selalu dapat sisa rompesan. Nah, sisa rompesan itu untuk ikan-ikan ini, begitu. Jadi saya berikan sayuran ini memang sejak ikannya kecil dibiasakan dengan ini karena saya ingin mendapatkan ikan yang organik, bukan ikan yang kimiawi. Kalau saya pelet kan, saya tidak tahu itu makanannya terbuat dari apa, begitu. Boleh tahu Ya. berapa lama udah Bu lakukan hal ini Bu ke ikan? Kasih makan ikannya? Sudah lama sekali ya, berbulan-bulan. Sejak ini ya Ya. Maret kali ya? Ya, sejak saya bikin aquaponik ini saja. Kayaknya bukan lebaran ini, lebaran tahun lalu deh. Oh, Nah, ini lele saya juga coba ya, bisa dilihat. gede-gede udah ya Bu ya? Iya, betul. Cuman kalau udah pelihara ikan gini, kita tuh nggak tega ya, kayaknya apa? Ya Ibu. Bagus banget. Emang udah gede-gede deh, lihat. Itu airnya juga bersih sekali. Jadi nggak susah itu ya. Ya. Bu, airnya juga bersih banget tuh lihat. Bening. Ya. Ini kemarin tuh saya coba apakah apakah ampas ekoenzim itu dia mau nggak ya si ikan nila? Taunya dianya nggak mau, jadinya agak kotor. Oh Ya gitu. karena itu mesti kita cobakan, ya. Nah, ini Ibu balik lagi kameranya. Oh, Pencet lagi kiri bawah. Iya, baru masuk ke Ibu. ya. Oh, jadi kebersihan dari kolam ikan tadi Bu, bagaimana Bu? Ya, memang itu kan instalasi aquaponik itu kan saling berhubungan dengan kolam ikan. Jadi kok ketiga kolam ikan, kolam lele, kolam nila, ada 2 kolam nila, itu saling terhubung satu sama lain. Dan sirkulasinya terhubung dengan aquaponik. Dengan apa yang saya untuk tanaman-tanaman itu. Jadi kalau saya memberi pupuk aquaponik atau pupuk cair organik, otomatis itu akan masuk ke kolam ikan. Dari kolam ikan, kotoran ikan juga akan terfilter masuk ke sayuran, begitu. Nah, jadi dengan sendirinya begitu. Jadi saya tidak usah susah-susah membersihkan kolam ikan dan sebagainya, karena itu mikroba daripada ekoenzim membantu saya. Ya, luar biasa banget ya. Jadi begitu keharmonisan bersama antara
kolam ikan dan tumbuh-tumbuhan ibu ya dengan ekoenzim ya Bu. Betul, betul. Sungguh saya tuh terus terang ya, kalau saya mandi atau apa, saya tuh berterima kasih banget sama ekoenzim. Ya, karena ekoenzim benar-benar ya membantu kita semua dalam kehidupan. Ya, karena terima kasih ekoenzim ya sudah melindungi tubuh kita, sudah memberi makan sudah menjernihkan, membersihkan kolam-kolam ikan ya, kita berterima kasih. Luar biasa Bu. Nah ini tambahan yang baru ya, poin-poin baru untuk yang dibicarakan, karena ternyata bukan hanya pertanian ya, rumah ya sudah pasti ibu rumah tangga, pertanian, perkebunan, sekarang nambah lagi perikanan loh. Jadi Pak Dodi juga selain transfer ke udara ya kan, poin-poin ini juga perlu dibicarakan loh Pak Dodi ya kan, ya nggak Bu Susan ya. Jadi semakin luas ekoenzim kita tuh dipakai oleh segala kalangan ya Bu ya. Betul. Ya betul sekali. Jadi ini sebenarnya menjelaskan ekoenzim. Harusnya Pak Dodi yang ditanyain ya. Sekarang Dodi. Ya itu pakarnya ini. Karena sebetulnya penjelasan mengapa ekoenzim itu bisa menjernihkan udara. Ini pertanyaan yang kenapa kok bisa jadi desinfektan ya katanya. Lalu bisa menjernihkan udara. Kenapa? Alasannya apa? Nah ini yang memang ini yang paling sulit menurut saya ya. Mulanya juga saya tidak mengerti. Tapi setelah kita kalau bikin ekoenzim dengan limbah buah-buahan atau limbah sayuran begitu ya, ditambah gula sebagai energinya ya, ditambah air. Nah, apa sih yang sebetulnya ekoenzim itu apa gitu? Setelah proses itu ada apa? Nah, kan mikroba yang kita jebak ya, sebetulnya kita tuh mikroba di alam tuh banyak, tapi dengan adanya molase atau gula merah dengan air dan aneka limbah buah-buahan itu sebenarnya kita menjebak supaya yang mikroba baik itu mau masuk ke sana karena di situ ada daya tarik. Kenapa harus aneka buah-buahan? Karena enzim itu spesifik. Jadi kalau misalnya buah-buahannya berwarna lebih banyak, itu diatur masing-masing oleh enzim yang berbeda-beda. Warna hijau, warna kuning, warna merah, warna coklat, itu ada enzimnya sendiri. Ya. Kemudian baunya, wanginya, ya ada punya bau-bau yang khas, itu yang ngatur enzim sendiri. Rasanya ada asam, ada jambu yang punya rasa manis yang khas, jeruk yang punya rasa khas, baunya juga khas, itu yang ngatur enzim sendiri. Jadi bisa dibayangkan ya, betapa kalau kita semakin memasukkan bermacam-macam buah-buahan atau sayuran, tentu enzim kita akan semakin kaya. Ya, nah, cuma tadi kalau kita misalnya makan buah-buahan, kita makan sayur betul, ya. Tetapi kalau kita tidak mengunyahnya, sebenarnya enzim di tubuh kita juga banyak. Ya, tapi apakah kita secara sadar memanfaatkan atau tidak? Bagaimana kita memanfaatkan enzim? Ya, kurangi bahan kimia. Ya, artinya kalau kita makanannya campur MSG, campur pengawet sembarangan, tentu enzim itu paling tidak suka mikroba dan enzim itu paling tidak suka bahan kimia. Tentu kita mengurangi peran daripada enzim. Otomatis kita mengurangi sebetulnya pembentukan pembentukan enzim. Jadi
air yang diminum tadi saya katakan misalnya bahan sekarang kan banyak campurannya dengan bahan kimia dan sebagainya, itu mengurangi. Nah, sebaliknya kalau kita mengunyah secara sadar, ada enzim pertialin yang ada di lidah kita, yang ada di lambung kita, kita ikut mengunyah sampai hancur, ya, itu membantu mikroba, ya. Nah, jangan salah, mikroba itu yang hanya mikroba yang bisa membuat enzim. Jadi tanpa mikroba, ya, kita misalnya sering sekali tidak ada mikroba, enzim tidak bisa terbentuk. Nah, juga di dalam proses pembuatan ekoenzim, ya. Kenapa saya selalu pagi-pagi selama mungkin hampir 1 bulan atau 3 minggu lah paling tidak, itu selalu membuka sebentar 5 detik paling, membuka dan menenggelamkan dan mengecek supaya enzim yang di tangan kita itu ikut masuk ke dalam proses ekoenzim yang sedang kita buat, ya. Kita harus percaya, jangan kita cuci tangan dulu pakai sabun, tapi Gitu ya? kita percaya, iya Bang. Nah, saya juga tidak mengerti ya, kok mother enzim itu hampir di tiap yang saya buat itu ada mother enzimnya. Saya masih bisa panen. Yang kemarin itu kan panen kira-kira mother enzimnya 0,5 kiloan lebih tuh. Ketika tanpa air, saya bisa ngangkat tanpa air, lalu saya tempatin, katanya harus ditempatin di satu tempat yang bersih. Nah, sebelum saya kasih ekoenzim, kasih air lagi, saya timbang. Nah, tempatnya saya kebetulan ada 2, jadi saya tahu tempat itu berapa kilo, berapa on, 2 on, ya. Nah, jadi saya menghasilkan mendapat mother enzim yang 5 ons lebih, 5 ons lebih, 500 gram lebih. Dan itu ada di beberapa saya masih bisa panen 2-3 seperti itu lagi di galon saya. Dan itu, tapi saya tidak mengerti sebenarnya apa sih yang menyebabkan terjadinya mother enzim. Saya kalau cerita, saya hanya cerita perilaku yang saya buat terhadap ekoenzim itu saja. Tapi kalau saya suruh menjelaskan kenapa itu terjadi, saya tidak bisa begitu, ya. Dan ya, saya diberi masukan, katanya kalau itu kita pelihara baik dan kita pakai untuk kebutuhan yang mendesak, ya, dari mother enzim itu bisa buat luka diabetes, luka bakar, bisa untuk banyak hal. Nah, itu tuh bisa disimpan sampai anak cucu kita. Wah, luar biasa ya ini mother enzim. Iya ya. Gitu. Jadi Ya. bagaimana kita bisa membuat mother enzim? Nah, itu memang kayaknya rahasia dari alam juga ya kali ya. Betul nggak, Bu? Ya, tapi yang pertama memang berarti perilaku dari si empunya atau si pemilik ekoenzim itu juga. Makanya nanti Ibu kasih tips ya bagaimana supaya kita juga bisa dapat ekoenzim yang ada mothernya, ya. Makanya kita panggil Pak Dodi, panggil Ibu Susan ini Ibu ekoenzim ya, Mama ekoenzim, betul nggak? Dalam itu belum, pengalamannya masih sangat kecil. Cuma saya merasa heran gitu, kok ada ini tebal-tebal gitu ya. Dari mana ya? Tapi saya kemarin lihat Ibu Gung tuh bisa sampai 2,5 kilo malahan. Itu bagaimana caranya ya? Aduh, hebat sekali betulan. Mungkin nanti kita teliti, memang isi kandungan mungkin juga pengaruh, apakah tempat dan juga selain tentu saja hati dari seorang yang pembuat ekoenzim itu saya rasa sangat terpengaruh. Lingkungan yang ada di rumah itu juga pasti mempengaruhi semua, karena kan katanya fermentasi itu hidup ya Ibu, betul kan? Ya,
Jadi mungkin mereka bisa merasakan. Jadi ya kita di sini ingin segera dapatkan ekoenzim. Saya ada yang satu tipis sekali ya. Itu cuma satu-satunya di antara 30 lebih botol-botol kecil yang saya punya. Jadi pengen belajar sama Ibu bagaimana ya. Nanti tipsnya Pak Dodi juga pasti punya tips dan triknya nih supaya kita bisa lebih menyayangi ekoenzim. Memang satu-satunya cara menurut saya sih harus mulai dari mencintai ekoenzim ya Bu. Ya, tidak menganggap dia sampah, bahkan Ibu sendiri kan yang mengajarkan saya bahwa dia adalah sesuatu yang luar biasa, ciptaan Tuhan, limbah dapur kita yang ternyata begitu berguna. Saya banyak belajar dari Ibu. Terima kasih loh Ibu. Ya, kita sama-sama belajar karena saya juga terus terang baru belajar ekoenzim itu awal tahun ya. Jadi waduh, saya juga belum banyak, tapi banyak menemukan hal-hal baru dan semakin kita ingin tahu tentang ekoenzim. Tapi lepas daripada itu semua ya, saya melihat ya, kok ekoenzim itu ternyata dihadirkan oleh yang sang pencipta ketika kita sedang dalam keadaan susah. Sekarang musim pandemi COVID ini, ekoenzim ternyata bisa membantu banyak hal untuk ikut membantu menyelesaikan begitu ya. Nah, itu yang saya pikir keren dan satu misteri ya, satu misteri. Dan kelihatannya kalau udah banyak hal daya upaya tidak bisa, ternyata Tuhan juga masih dengan kasih-Nya memberikan sesuatu ya, asal kita percaya dan mau memberikan sesuatu yang ya memang di luar jangkauan manusia, tapi itu nyata. Kemarin tuh tukang buah saya jatuh, katanya dia jatuh dari motor di Gede Bage. Dia fotoin luka-luka di ya, tapi esok saya langsung kirim ekoenzim ke rumahnya. Saya bilang kompreskan tuh luka-lukamu pakai ini. Besoknya lagi pagi-pagi udah datang, udah baik kamu kan? Udah Bu katanya. Terus pakai ekoenzim ya enak ya? Iya Bu, cuman perihnya ampun katanya. Ya, tapi yang penting sembuh gitu. Iya. Jadi semua berguna ya. Iya. Dan saya kan ada grup yang beli sayur organik dan sebagainya. Kemarin tuh Pak Dodi terima kasih ya botolnya saya bagi-bagikan dan mereka sekarang tertarik untuk bikin ekoenzim. Tadi Ibu Melani, aduh saya buah nanasnya bulunya. Oh saya bilang saya masih punya kulit nanas, dikasih tukang buah, saya bilang gitu. Saya kirim ya ke rumahmu. Jadi mereka giat loh sekarang mau bikin ekoenzim. Ini luar biasa deh, seneng ya. Betul, kalau ada yang mau buat tuh rasanya seneng ya Bu ya. Ya benar ya, apalagi dengan inisiatif ya ini saya berbagi dengan Bu Fajar tetangga saya. Oh ya syukur katanya. Saya bilang makin luas makin baik, saya bilang begitu. Berkat edukasi Bu Susen, jadikan pemahamannya peluang. Sampai saya selalu dengar pemahaman. Iya betul Ibu. Terima kasih banget, kita memang berjodoh ya bisa bertemu sama Ibu Susen. Saya juga berjodoh bisa ketemu lagi sama Pak Dodi. Pokoknya semua pembelajaran ini luar biasa sekali, memberikan inspirasi kepada yang lain. Mudah-mudahan yang lain juga ya Bu ya. Jadi betul. Tanggal 28 itu penting sekali untuk permulaan, memang mulai dari Sukaluyu, tapi nanti meluas saya yakin besar. Saya kira sesudah nanti dari Sukaluyu kita ingin coba Kota Baru Parahyangan ya Pak Dodi ya, yang cukup luas itu kita ajak ya. Kita memang harus dari ini, tapi saya bilang pada Pak RW tadi ke rumah saya pagi-pagi, Pak RW 9 yang lokasinya kita pakai nanti. Nah, dia ambil ekoenzim di rumah, kemudian mau dia bersihkan torennya katanya, untuk supaya nanti buat tanggal 28 airnya rada jernih katanya. Nah, itu saya bilang sama Pak RW
ini bagus banget nih Pak Dodi nih mau ngajarin masak. Terima kasih Pak Dodi ya. Nah, ini daya tarik buat ibu-ibu. Iya betul katanya. Nah tapi saya kira kita itu tidak boleh cuman baru bikin sekali lalu nggak ada lagi kegiatan. Kalau bisa periodik lah sebulan sekali. Pak Dodi bersedia ya sebulan sekali ngajarnya. Nah, Gimana perintah Bos Susen? Siap. ya. Wah, udah di charter Ibu. Iya ya, soalnya gini. Seperti Kota Baru Parahyangan juga ya, itu berkat Bu Susen juga akhirnya direspon baik, lagi dibentuk sama Abah schedule-nya. Nanti kita jadwal harinya kabar dari mereka. Terima kasih itu. Ya sama-sama Pak Dodi. Coba ya itu kan kita kerjasama. Saya sendiri kan nggak bisa tuh masak-masak kayak Pak Dodi hebatnya. Nah, jadi maksud saya, ini kita itu jangan bikin ekoenzim hanya tren-trenan, tapi kita ingin mereka itu terus-menerus bikin begitu. Nah, ini kalau terus-menerus bikin bisa jadi ketahanan negara. Yes. Bagus Bu, udah. Setuju. Mantap. Ini terus-menerus jadi mesti sustainable, mesti berkelanjutan begitu. Ya. Kalau tren-trenan lalu ditinggalin percuma. Kita ingin supaya ini benar-benar mengakar, ya, mengakar. Kita coba dengan psikologi. Nah, nanti sesudah itu kita coba dengan tempat-tempat lain. Jadi mulai dari bawah begitu. Ya. Saya kira harus begitu. Ya. Jangan lalu ditinggalin lupa lagi deh. Iya, betul. Harus sampai benar-benar mengakar. Sampai kalau mereka nggak punya ekoenzim, mereka merasa, aduh saya kok ada yang hilang gitu. Tapi mereka punya ekoenzim, mereka merasa, ih aku jadi orang kaya begitu. Ibu mau belajar sama Ibu sampai merasa begitu. Komando Bu Susen, ya. Karena komando Bu Susen semua jalan lancar. Iya. Ya. Ibu nanti untuk topik berikutnya kita bicara lagi. Saya takut nggak bisa ke save ini rekamannya karena sudah 45 menit, ya kan? Jadi memori handphone kan terbatas juga. Mohon maaf. Nanti saya akan lebih perhatikan. Mungkin saya tadi lupa menguras handphone saya. Tapi paling nggak obrolan hari ini nanti saya rangkum dulu, saya rapikan dulu semuanya. Semoga menjadi luar biasa hadiah. Ya, hadiah di saat COVID ini untuk semua para ibu-ibu rumah tangga terutama, ya, dan akhirnya nanti semua kepada seluruh warga di Indonesia ini menjadi sangat berguna lah pemahaman kita hari ini bersama Ibu Susan ya. Pak Dodi, terima kasih juga waktunya. Maaf ya lagi sibuknya tuh. Sama Ibu Yulia, aduh. Enggak Bu, enggak ada masalah apa-apa. Saya cuma menyambungkan saja, ingin sekali memberitakan semua kabar baik ini kepada semua orang ya. Kalau enggak kan sayang banget gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak semuanya. Nanti kita telepon lagi. Terima kasih banyak. Ibu sehat selalu. Ya. Oh ya, sama-sama sehat loh. Ya kita harus sehat. Ya. Sampai nanti di persiapan tanggal 28 Ibu harus sehat semuanya biar rencana dengan baik ya jadwalnya ya. Pak Dodi, mohon ya. Mohon bantuannya. Sampai ketemu semua. Terima kasih. Dah. Oh.